Allah. Makolah kenapa tuh? Alhamdulillah. Begini. Sufa rumahnya dikecilkan. Asaniyah wal isru. Asaniyah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khadiyah wal isrun utai maqalah kang kaping 21. Iku an Ali dinarito saking Sayyidina Ali. Al maqalatu asaniyah wal isrun iku kila. Auha paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Uzair maring Uzair an-Nabi alaihi salam maring Uzair an-Nabi kang dadi nabi. Faqala Uzair faqala Allah azza wa jal faqala dawu sapa Allah azza wa jal ya Uzair idza adnabta ing dalem nalikane nglakoni dosa sira nglakoni dosa dan ban kelawan dosa sohiron kang cilik fala tangdur mongko aja ningali sira ila syihorihi maring ciliki danbun aidzalikal dzambi tegese mengkono-mengkono dosa tapi wangdur lan ningalono sira ilaman wangdur tapi ningalono sira ilaman maring dat adnabta kang nglakoni dosa sira lahu krono araiman wa idza aso bakalan ing dalem nalikane ngenani ing sira apa khairun bagus yasirun kang sithik fala tandur ojo ningali sira ila syihorihi maring cilike danbun khair ila syihorihi maring cilike khair
Aidzalikal khair wangdur lan ningalono sira ilaman maring wong rozaqaka kang paring rezeki sapa man ilaman maring dat rozaqaka kang paring rezeki sapa man ing sira ai min sakin saking kang nekaake ai man tegesi wong saka kang nekaake sapa man dalikal khaira ing mengkono-mengkono kebagusan ilaika maring sira wa idza asaba kalan ing dalem nalikane ngenani ing sira apa baliyatun coba musibah fala tasku mongko aja wadul sira ing ingsun fala taskuni mongko aja wadul sira ing ingsun cedul madul ila khalqi maring makhluk ingsun kamala askuka kaya ora wadul kamala askuka kaya ora wadul sapa ingsun ing sira ila malaikati maring malaikat ingsun idza su'adat ing dalem nalikane munggah ilaya maring ingsun apa masawika pira-pira celo sira ai uyu bika mengkono-mengkono sira dadi melihat dosai lak mungguh ulama itu ada khilaf, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada yang mengatakan dosa itu enggak ada dosa kecil, semua dosa besar. Melihat sisi siapa yang melarang, siapa yang menyuruh. Tadi kalau kita lihat walaupun toh dosa ghosab, itu kalau yang melihat yang menyuruh adalah Gusti Allah, itu ya masalah besar. Tidak ada perbandingan antara ghosab dengan sarikoh. Tidak ada perbandingan antara sandasan, ngerasani atau ngomongin orang dengan zina, nggak ada. Bahkan sering saya sampaikan, dosa namimah itu lebih besar daripada dosanya orang zina. Dosanya orang hasud itu lebih besar daripada dosanya orang zina. Loh, mengapa kok seperti itu? Karena dawuhnya para ulama, kalau dosanya orang zina, dia taubat, enggak ya nangis di Gusti Allah dan berjanji tidak akan mengerjakan, itu sudah selesai. Tapi kalau dosanya namimah, dosanya ghosab, dosanya adu domba, Allah tidak akan memaafkan kepada orang ini kecuali orang ini minta maaf kepada temannya. Nah, lihat ini berarti sebenarnya ada satu dosa yang potensinya dosa kecil lebih besar daripada dosa besar. Contohnya adalah namimah, hasud, ini potensinya lebih besar daripada dosa besar yang berupa zina. Jadi kalau kita melihat tuh, melihat siapa yang melarang, sama dengan maaf ya. Kita diberi sering yang juga saya sampaikan dengan permata yang mungkin jamrud ini berapa kat yang harganya cuma 3 juta, 4 juta. Tapi saat permata itu yang memberikan adalah guru kita, permata ini nilainya akan mahal. Ya, atau batu akik ya, Sulaiman atau Yaman yang cuma harganya sekitar 1 juta sampai 500 misalnya, Yaman ulung sampai 3 juta lah. Tapi saat yang memberi ini adalah guru kita, ini mungkin akan dibeli orang sampai 50 juta bahkan 30 juta kalau tahu ini pemberian dari beliau. Sama dengan cincinnya orang Madura, hati ayam misalnya. Ini mungkin loh cuma 300-400, tapi kalau cincin ini bagus dan yang membeli adalah orang bagus,
tempelannya bagus, ini ya juga sampai 30 juta sampai 25 juta karena tempelannya itu tempelannya. Dulu ada orang itu bangkalan membeli cincin cuma berapa di pecenan itu, tapi karena ini bagus dan dipegang oleh salah satu guru kita, akhirnya cincin ini bisa menjadikan biaya dijual jadi uangnya bisa dibuat umroh saat itu. Gara-gara apa? Satu memang cincinnya baik, yang kedua dipegang orang yang baik. Ya seperti ini. Apalagi kok sudah ke Gusti Allah. Jadi dosa kecil jadi dosa besar kalau kita memandang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Imam Ibnu Uyainah. Man utawi sapane wong kusaka wadul sapa man. Wadul linasi maring menungso. Wa qalbuhu khali utawi atine maniku sabirun wong kang sabar. Rodin kang ridho, rodin tur kang ridho sapa man bil qada iklawan qada. Lam yakun mungko ra ana sapa man iku jaz'an kang gersula. Fa inna nabiyya mongko Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ajiduni tetemu ingsun ing awak, ajidu nemu sapa ingsun ing awak ingsun ya Jibril magmuman khali susah, wa ajidu lan nemu sapa ingsun ing awak ingsun makruban ing prihatin. Jawaban khali jawab li soali Jibril anhu saking Kanjeng Nabi fi marodi mautihi ing dalem songkan ing dalem loro arep sedone Kanjeng Nabi. Fi marodi mautihi ing dalem loro arep sedane Kanjeng Nabi. Perakiraannya ditanya demikian, kaifa khaliqai opo tajiduka nemu tuan ing awak tuan, tajiduka nemu siro ing awak siro. Akhirnya dijawab beliau adalah ajiduni ya Jibril magmuman wa ajiduni makruban, karena Kanjeng Nabi ingat kepada masalah umatnya dan lain sebagainya, bukan masalah pribadinya. Wal maqalah as-salisah wal isrunan utawi maqalah kang kaping 23 iku an Hatim al-Asom, bukan Hatim an Hatim al-Asom, dinarito saking Hatim al-Asom. Wa utawi namane Hatim al-Asom iku Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan itu termasuk yang pura-pura tuli. Wa yuqalu lan den ucapake apa Hatim bin Yusuf. Wa huwa utawi Hatim iku min akabiri masyayikh Khurasan, saking pira-pira wong gedene guru tanah Khurasan, saking pira-pira wong gedene guru tanah Khurasan, termasuk ulama akabir Khurasan. Wa kana lan ana sapa Hatim iku tilmidu Sakit, gurune Imam Sakit. Ruwiyat dan riwayatake apa anau kelakuan iku jaat teka sapa imro'atun wong wadon. Fasa alat mengko takon sapa imro'ah Hatiman ing Hatim an mas'alatin saking hukum. Fattafaqa mongko nocoki apa anau kelakuan iku kharaja metu aminha saking imro'ah fitil kalhalah ing mengkono-mengkono swara apa sautun swara entut swara kentok akentok fakhojalat mongko todus uta isin fakhojalat mongko isin sapa imro'ah fakola mongko lidawuh sapa Hatim. Jadi Hatim gayanya pura-pura tengel, gayanya pura-pura tuli. Irfa'i banterno sira wadon sautaki ing swara sira. Fa'aro akhir dengan perkataan irfa'i sautak fa'aro mongko merohake apa mengkono-mengkono Hatim
min nafsihi saking awak dhewe khatim annahu temestune khatim iku asom wong kang etok-etok budek. Nah, bedoreng bini akan tok kan mesti kan semua makar orang perempuan cantik muda kok tentok mestinya kan yo makar wajahnya yo kemerah-merahan. Akhirnya asim gayanya pekaja suarana gulelok ngeding. Fasarat mongko bungahake sopo almaratu wong wadon. Fasarat mongko bungah sopo almaratu wong wadon bidzalika kelawan ucapane mengkon irfa'i sautat waqalat lan batin sapa mengkono batin sapa mengkono mar'ah dadi suara hati. Waqalat lan batin sapa mar'ah annahu temestune khatim iku lam yasma ora ngrungu sapa khatim as-sauta ing mengkono suarane kentok as-sauta ing suarane entut. Fagolaba mongko nglindih alaihi ing atase khatim apa ismu somam arane kentok apa ismu arane budek apa ismu somam aran budek ma ora ana min sobain utahe waktu subuh illa wayakul angin to ngucap sapa asaiton limaring ingsun ma ing apa tak kulu mangan sira wa malan ing apa talbas nganggo sira wa aina lan ing dalam ditaskun manggon sira fa aku mongko ngucap sapa ingsun lahu maring mengkono syaiton aku mangan sapa ingsun aku mangan ing ingsun apa aku mangan sapa ingsun al mauta ing mengkono al mauta ing mengkono ai atwak al mauta ing ngicipi sapa ingsun ai aduku ngicipi sapa ingsun aduku ngicipi sapa ingsun mararatal mauti ing paite mati wa al basulan nganggo ake sapa ingsun al kafana ing kafan wa askunulan manggon sapa ingsun al qabra ing makbarah fayahrubu mongko lumayu sapa asaiton bidomira kelawan domaira mini saking ingsun syaiton jin niku diantaranya takut kepada orang baca istighfar dengan baca la ilaha illallah dan juga ada yang mengatakan baca ayat kursi. Itu termasuk jin setan itu ngoten niku. Jin setan termasuk takutnya kalau ada orang baca ayat kursi. Wallahu a'lam. Saya itu dapat cerita Habib Lutfi itu pernah kedatangan jin, jadi atas kakinya tuh seperti biasa, di bawahnya ya macam-macam mungkin. Akhirnya beliau tanya, sampai dari mana? Akhirnya ngaku, karena betul-betul tahu kalau ini jin ngaku. Akhirnya ngaku dari jin. Mengapa sampai mau ke sini, ada apa? Mau minta izayah ayat kursi. Loh kok buat apa sama ayat kursi? Saya itu kalau ada orang baca ayat kursi itu panas semua gitu. Itu kalau tadi itu Allah a'lam betul apa enggak. Tapi yang jelas yang cerita itu sendiri. Jadi jin setan jin itu yo memang yo takut. Yo memang yo arwah terganggu saat ada orang membaca ayat kursi. Bahkan syaitan pun di dalam irsadul ibad yang awal itu bukan masuk ibad ya, irsadul ibad yang awal itu beliau juga merasa terganggu saat ada orang membaca istighfar dan la ilaha illallah. Hingga itu di dalam irsadul ibad awal dikatakan jadidul al-iman bila ilaha illallah. Jadid al-iman bila ilaha illallah. Jadi tahlil yang sampai merasuk pada diri orang ini akan menjadi sebabnya tasdidul iman. Jadi kalau kita tahlil dan baca la ilaha illallah itu bacanya dengan betul itu justru menjadi tasdidul iman. Jadi jadid iman bila ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada dua riwayat. Ada yang seperti guru kita bacanya itu keras, la ilaha illallah. Ada yang bacanya pelan-pelan,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai terbawa di dalam hati. Hingga kadang-kadang saat ada orang ngimami dengan enak, hati ini juga sampai ingat nih pangeran. Tadi jadid imanakum bila ilaha illallah. Jadi kalau bisa pas tahlil itu dikurangi guraunya pada waktu baca la ilaha illallah. Kalau riwayat yang lain yang diperbanyak adalah istighfarnya di dalam tahlil. Mengapa? Saya sampaikan di dalam beberapa pertemuan bahwa istighfar itu adalah untuk, karena tahlil ini adalah media untuk minta maaf pada orang yang ditahlili, minta maaf pada dosanya sendiri, minta maaf untuk kesalahan orang tua, kesalahan saudara-saudara kita. Maka seperti seingat saya Kiai Salam itu kalau baca Astagfirullahaladzim li abi wa umi, Astagfirullahaladzim li abi wa umi, Astagfirullahaladzim li abi wa umi, seperti itu termasuk caranya meminta maaf pada orang tua, seperti itu. Jadi termasuk, jadi kalau kita melihat bacaan guru-guru kita, sesuatu yang dibaca oleh guru kita ini adalah sebenarnya mengingatkan kepada kita, oh ini loh cara tahlil yang enak, itu tahlil yang betul-betul mampu merasuk kepada hati kita. Jadi tidak hanya media untuk mendoakan, tapi juga mendoakan diri kita sendiri. Astagfirullahaladzim li abi wa umi, itu ya sama dengan sholawat. Sholawat itu kata sebagian masyayikh itu kalau 1 juta itu ada sholawat, lebih 1 juta, 1000 itu lebih. Cuma ada sholawat Jibril, ada sholawat jalbu rezeki, ada sholawat nariyah, ada sholawat seterusnya. Cuma intinya ya pada sallallahu alaihi Muhammad atau pada Allahumma sholli ala Muhammad. Nama-namanya macam-macam. Ada sholawat nariyah, sholawat ini, karena banyak itu kita. Tapi intinya ada dalam Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad. Sama lihat di dalam dalail jenengan itu ya yang banyak adalah sholawat seperti itu. Jadi macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah arabi awal isruna, utawi maqalah kang kaping 24 anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong ku kharaja metu sapa man min dulil maksiat saking inane maksiat ila izzil taati maring mulyane taat. Wa hadza utawi dawuh min idhofati sifat lil mausuf aiman tegese wong iku taroka ninggal sapa man al maksiata ing maksiat allati kang tusayyiruhu kang dadekake ing maksiat kang dadekake ing allati kang tusayyiru kang dadekake sira ing maksiat dalilan ing ino, dalilan ing mengkono-mengkono ino, dalilan ing mengkono-mengkono ino. Wa amilan ngamal sapa man at-taata ing taat allati kang tusayyiru dadekake apa allati ing man ing allati kang tusayyiru dadekake apa allati ing man azizan ing mulya atahu mongko aweh ing man sapa Allah Gusti Allah salasa sifatin ing 3 sifat mahmudatin kang den puji. Agnahu nyugihake ing man sapa Allah Gusti Allah min ghairi malin saking tanpa bondo, min ghairi malin saking tanpa bondo. Yung fikuhu kang nyugihake sapa Allah ing man, yukfikuhu kang nyugihake sapa Allah ing man, itu makna lain, makna yang lain yungfikuhu kang nafaqohake sapa man ing mal. Ada 2 makna, al masmu ada yungfiku dimaknani nyugihake sapa Allah ing man, ada dimaknani yungfikuhu paring nafaqoh
sapa man ing mal utawa nafaqohake sapa man ing mal bal balik bisukuni qalbihi kelawan atine mengkono-mengkono man. Ya memang penting loh ya, agnallahu ta'ala min ghairi mal itu penting. Karena kalau nggak percaya diri nggak bisa. Maka sering saya, kemarin pada waktu saya ikut munas di pondok di Kediri itu, masyayikh ada sekolahan itu dijual harga 37M insyaallah. Akhirnya dawuhnya masyayikh, dawuhnya kiai, ini harus dibeli. Karena kalau nggak dibeli akan diambil oleh orang lain, kelompok lain. Pada waktu itu kondisi pesantren punya uang sekitar 17M, berarti kurang 37 kurang 17. Ini kalau maaf, kalau ini bisa kita tiru di Bangkalan atau dimanapun tempat, setiap ada sesuatu yang dijual kok nanti menjadi madorot kepada kita, ini harus kita beli walaupun toh itu mahal. Ini adalah sebuah cambuk pelajaran menurut saya. Kejadian di Kediri itu ada sekolahan tuh, bukan tanah, sekolahan dijual karena kalau nggak dibeli oleh pondok diambil alih oleh lembaga lain. Akhirnya menjadi madorot pada pondok itu. Akhirnya beliau masyayikh dawuh ini harus wajib dibeli walaupun toh mahal. Bayangkan 37 miliar. Artinya pondok satu punya 17 berarti punya 17M, berarti sekitar 20-an. Nah, ini kalau ini bisa tiru, saat ada tanah atau ada apa-apa yang di sekitar kita ini harus diselamatkan aset ini mestinya nggak usah banyak rembuk, nggak usah banyak bicara, langsung kita beli. Siapapun yang punya uang, setelah itu silakan siapapun yang menangani. Karena kalau cuma rame-rame itu nggak pernah selesai. Karena satu saat kita juga harus punya sikap yang tegas, tidak perlu rembuk, tapi perlu mengerjakan sesuatu yang tepat. Karena kalau rembukan, tolong dikemari, katakan gitu. Ini harus sikap yang tegas. Seperti guru kita, Yesus itu juga gitu. Kalau ada apa langsung tegas, selesai. Ini satu ketika kita harus seperti itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayat dolan nguatake sapa Allah ing man aiko wa tegese nguatake sapa Allah ing man min wiri jundin saking tanpa tentara. Ay asakir pira-pira tentara. Yu'inunahu kang nulungi sapa asakir ing man bal bi kuwatillah balik kelawan kuwate Allah taala. Wa azzazahu lan menangake sapa Allah ing man ai ghalabahu tegese menangake sapa Allah ing man ala adwihi ngatasi melayu akiman min ghairi asyirah saking tanpa golongan ai jamaah yu asiruna kang ngancani sapa jamaah ing man bal balik binusrillahi kelawan pitulunge Allah taala. Wal maqalah al khamisah utai maqalah kang kaping segemi 25. Wal maqalah utai maqalah al khamisah wal isrun kang kaping selawi. Ruwiya dan riwayatake apa anau Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam iku kharaja miyos sapa Kanjeng Nabi iku kharaja miyos to metu sapa Kanjeng Nabi data yaumin ing dalem siji dina ala ashabi ngatasi sohab ingatasi sahabat Kanjeng Nabi ala ashabi ngatasi pira-pira sahabat Kanjeng Nabi faqala dawuh sapa Kanjeng Nabi kaifa hale kaya apa asbahtum manjing isuk sira aidha khaltum tegese manjing isuk sira fi waqti sobah faqalu dawuh sapa sahabat asbahna isu utawa manjing isu sapa kita aisirna
dadi sapa kita fis sobahi ing dalam waktu isuk iku mukminina kang iman billahi kelawan Allah jalla wa ala. Faqala dawu sapa Kanjeng Nabi, wa malan iku apa alamatu imanikum utawi alamat iman sira. Qalu jawab sapa sahabat, nasbiru sobar sapa kita alal bala ing atase musibah. Ay al imtihani tegese coba minallahi taala. Wa naskuru lan syukur sapa kita alal roho ing atase waktu jembar. Ay al itisa tegese jembar fil maisah ing dalam pengupo jiwa. Wa tardo lan ridho wa nardo lan ridho sapa kita bil qada iklawan qada. Ay al hukmi al ilahi fi a'yanil maujud ing dalem kahanane pira-pira perkara kang maujud alama ing atase perkara ya utawi a'yan iku ala ing atase ma minal ahwali saking pira-pira tingkah fil azali ing dalem zaman azali ilal abad ing dalem maring saklawase ilal abadi maring saklawase. Faqala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, antum utawi sira iku al mukminuna pira-pira wong kang iman hakon kelawan hake iman ai imanan mutabikon kang najaku lil waqi maring kenyataan. Wa rabbil Ka'bah lan demi pengirane Ka'bah, wa rabbil Ka'bah lan demi pengirane Ka'bah. Jadi iman yang sempurna itu adalah alamatnya nasbiru alal bala. Saat ada musibah, ada bala, ada cobaan dari Gusti Allah, kita ya sabar. Kita punya anak, kita punya siswa yang maaf, yang kurang aktif, kita ya sabar. Enggak usah macam-macam, kita doakan saja. Kita punya orang tua yang maaf mungkin agak keras, kita ya sabar. Bagaimana cara sabarnya? Ya selalu disyukuri, selalu dihormati, seperti itu. Jadi sabarnya itu macam-macam. Sama dengan orang syukur itu. Orang syukur itu kan syukur macam-macam. Dengan syukur cara mentaatinya, Quran dengan cara syukur dibaca, terus uang syukurnya dengan dinafakohkan, itu macam-macam. Wa naskuru ala rohok, pada waktu jembar, pada waktu mana kita syukuri. Pada waktu kita keadaan kepepet, kita itu. Qala dawu sapa ba'dul arifin, as-sabru tawi sabariku salasu maqamatin, telu pira-pira makom. Rupane tarku sakwa, ninggal wadul-wadul. Enggak usah curhat ke orang lain, apalagi maaf curhat dibuat status baik WA, status di dalam Facebook atau status di media sosial yang lain. Ini benar kata beberapa sahabat hari ini, yang perlu kita hati-hati, kita respon dengan cepat adalah di media. Karena maaf, kalau dulu itu orang cari maksiat kan sulit, Mas. Dulu itu orang mau nonton film saja kan harus ke Surabaya, dari Bangkalan itu harus ke Surabaya. Sekarang itu apa yang nggak ada di handphone, hal yang nggak perbolehkan semua sudah nyampe, diakses gampang, bahkan muncul sendiri kan, muncul sendiri di handphone, sudah muncul sendiri. Setelah itu maaf, bahasanya kelompok sebelah, setelah itu handphonenya dikantongi di bawah sholat, berarti kita membawa sesuatu yang nggak diperbolehkan. Mana? Jadi ya dimatikan dulu handphonenya satu sholat. Ini harus betul-betul kita hidup pada zaman sekarang. Handphone ini kadang-kadang ya menjadi petaka juga. Laki bini bisa bertengkar gara-gara handphone, karena apa? Semuanya nggak paham dengan dunia maya. Bisa bermanfaat, apa? Ngakses paling cepat di handphone. Zaman cari dalil apapun ada di handphone. Walaupun toh yang keluar kadang-kadang dalilnya kelompok sebelah. Jadi ya, jadi menurut saya yang paling enak hikmah itu di agama,
Kalau di organisasi ya ikut organisasinya guru-guru kita. Contohnya ya Ihsan, contohnya ya di NU itu. Jadi hikmah yang paling selamat, yang paling enak, hikmah itu nolong hikmah di organisasi, ya ikut Ihsan itu. Karena Ihsan itu milik guru kita. Sama setaunya beliau, kalau hikmah di Ihsan sama dengan nyambis atau sowan kepada guru kita. Hikmah di Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama juga guru kita ada di sana. Ya, Kiai Ahmad ada di NU, ya. Kiai Maki juga ada di NU, semua ada di NU. Terus NU sendiri ini yang dulu dari isarohnya Sehona kepada santri-santrinya Sehona, Mei Hasim dan lain sebagainya. Nah, lihat ini saja jalurnya sudah tepat. Jadi menurut saya hikmah di NU itu bukan dari dunia, bukan dari maliyah, tapi betul-betul hikmah untuk agama. Walaupun toh di NU itu tidak ada nilai rupiahnya, tapi kadang-kadang kalau kita mensyukuri, kita menikmati, biasanya juga akan timbul rezeki di sana. Walaupun toh tidak di NU-nya, setelah itu loh banyak. Kalau enggak NU enggak banyak barokahnya, enggak bisa, pasti banyak barokahnya. Buktinya banyak orang besar dilahirkan di Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mahabba warido lan ridho tarku sakwa wa ya utai tarku sakwa iku darajatu tabiin derajate wong kang anut. Warido lan ridho bil makdur kelawan qadar. Wa ya utawi ridho bil makdur iku darajatu zahidin derajate wong kang zuhud. Wal mahabbah lan demen lil ibtila maring coba. Wa ya utai mahabbah iku darajatu shodikin derajate wong kang sidik. Wa fil hadis ubud nyembah sira Allah Gusti Allah ala ridho. Ya Allah, ya nyembah Gusti Allah ala ridho ing atase ridho. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira fa fi sabri mongko iku ing dalem sabar. Alama sengit, alama ing atase perkara takruh kang sengit sapa sira, khairun utawi luwih bagus kasirun kang akeh. Kasirun kang akeh, kasirun kang akeh. Wal maqalah utai maqalah asadi satu wal isrun utai maqalah kang kaping 26 iku auha paring wahyu sapa Allah taala ila ba'dil anbiya maring sebagiane pira-pira nabi alaihi salam man utawi sapane wong iku laki yani tetemu sapa man ing ingsun bil mauti kelawan mati wa huwa utaiman iku yuhibbuni demen sapa man ing ingsun iku yuhibbuni demen sapa man ing ingsun ayas taku tegese bronto sapa man ilaya maring ingsun wa yarghabulan demen sapa man fima ing dalem perkara indi ing dalem sanhi ingsun minas sawabi saking mengkono-mengkono ganjaran adkhaltu manjingake sapa ingsun adkhaltu manjingake sapa ingsun ing man jannati ing swarga ingsun mahasa bikina sertane wong dingin waman utawi sapane wong iku lakiyani tetemu sapa man ing ingsun tetemu bil mauti kelawan mati wal halu utawi tingkae wa yomaniku ya khafuni wedi sapa man ing ingsun aya khafu tegese wedi sapa man adabi ngadab ingsun ajnab tuhu ngedohake ingsun ing man nari ing neraka ingsun waman utawi sapane wong iku laki yani tetemu sapa man ing ingsun bil mauti wa huwa utaiman iku yastahi isin sapa man mini saking ingsun bi antang kobido kelawan gambar yen to jengkeret apa nafsuhu awake man min sayin saking suci-wici khaufan krana wedi min iko billahi saking siksane Gusti Allah
lahu maring man fi ing dalem sek angsa itu nglalekake sapa ingsun al hafadzah ing malaikat hafadzah. Ay al malaikat tegese malaikat alladzina wong kata bukan wis mesti sapa alladzina amalahu ing amali aman dunubau ing dosane man fadlan krana dadi kanugrahan minallah saking Gusti Allah taala khalima luhur alaihi ngatasiman dadi man lakiyan bil maut wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati, termasuk ingat mati kok lakiyan wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Makanya ulama-ulama dulu itu kan macam-macam Mas. Istiqdadul maut niku wonten ada yang maknani membuat makom. Ada ulama di Kuanyar itu ada, alumni Demangan itu ada. Jadi sebelum meninggal sudah buat makom sendiri. Jadi sebelum meninggal putranya, cucunya juga di sini, di pondok sini. Jadi ini santrinya dulu apa enggak di sini mungkin. Setelah itu mondok ke Panji. Setelah mondok sini, insya Allah juga di sini sebentar. Setelah itu di Panji insya Allah di Panji. Itu di belakang rumahnya membuat makom sendiri. Jadi persiapan untuk mati. Kalau saya itu istiqdadul maut itu, kalau saya maknanya bukan membuat makom, kalau saya maaf. Dan ini kan boleh-boleh saja tuh. Kalau saya itu istiqdadul maut itu ya amal yang soleh itu dibawa mati. Itu sampai membuat ruang sendiri di belakang rumahnya. Ya akhirnya ya anak cucunya ya nyaman ngakan. Ya, bayangkan sampean hidup terus tepak mannya mana membuat makom sendiri diukur sampean. Ukuran sampean jawab buat makom sendiri. Cari tukang, tolong saya dibuatkan makom. Besok kalau saya mati, saya ditaruh sini. Ya menarik kira-kira gitu. Walaupun itu hak, itu hal yang betul. Karena apa? Menyiapkan mati, tapi kan ini justru membuat pesimis dalam kehidupan. Itu hal-hal yang boleh-boleh saja. Jadi ulama-ulama dulu macam-macam. Ada yang siap kafan sendiri, gitu. Setelah itu pamit meninggal. Ada yang menyiapkan makbarohnya sendiri. Macam-macam. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah menyiapkan amal soleh besok dibawa mati kapanpun. Karena mati itu rahasianya Allah. Ya ada dari keluarga sarang itu ada. Dari keluarga sarang itu ada Bunyai itu agak jauh. Bunyai itu maaf itu tetap dengan kiai tapi maaf posisinya jauh. Jadi tiap 1 minggu sekali dikirim. Akhirnya beliau hampir meninggal, Bunyai dipanggil. Beliau dawuh, sampeyan istri saya dunyan wa ukhram. Akhirnya meninggal. Tapi yang tahu-tahu seperti ini kan ya sulit. Ya, seperti ini. Jadi kadang-kadang ulama itu ya seperti itu. Kalau sudah waktunya uzlah itu kadang-kadang istrinya dipamiti, bahkan ada di Kediri itu ada pada waktu beliau sudah selesai, ya sudah ada penggantinya, ngaji sudah ada yang teruskan, ya beliau dawuh kepada istrinya, saya mohon maaf, saya mau uzlah, mau menyendiri. Sampean ikut dengan saudara saya saja, dengan teman saya. Akhirnya Bunyai ditelak. Pada setelah idah diantarkan kepada saudaranya atau sahabatnya. Setelah itu disuruh dinikahi sahabatnya. Gila, itu sampai segitunya ya. Jadi urusannya Gusti Allah itu sampai firok dengan mahbubnya, sampai pisah dengan istrinya. Masya Allah ya. Kalau kita kan dibela-bela mati-matian tuh ya, bela mati-matian kadang sampai mati. Kalau ini beliaunya seperti itu. Jadi hampir mau meninggal itu, hampir mau uzlah, tapi mau uzlah, lah kok istrinya difirok diberikan kepada sahabatnya untuk dinikahi, tolong
istri saya dinikahi, saya tak sendiri saja. Kadang-kadang ya ada yang seperti itu. Ada yang ulama itu masa sepuhnya ya dengan istrinya tok ya ada. Jadi ngeten. Anaknya sudah dipondokkan, sudah besar-besar, sudah pulang. Anaknya sudah bisa meneruskan perjuangan beliau di pondok besar, ngurusi pondoknya. Akhirnya apa? Beliau cuma diam di rumah yang belakang dengan bunyai, ya paling cuma ke ladang, ke apa, masalah nafkah, sawah, terus ladang itu dipasrahkan kepada anaknya. Nah, ini sawah, ini ladang, tolong diopeni, tolong dirawat yang baik. Abi dengan Umi sekarang di belakang. Jadi kiai ini cuma diam di dalam rumahnya, keluar kalau Jumatan tok. Paling setelah sholat, setelah ngaji ya diam di belakang dengan istrinya gurau itu. Setelah itu sampai akhir hayat, Karena apa? Anaknya sudah besar-besar, pondoknya sudah dipasrahkan kepada anaknya karena anaknya sudah bisa ngaji kitab semua. Itu ya ada yang seperti itu. Jadi jangan heran pada orang-orang yang dulu yang sudah sulukiyah ini sampai mampu meninggalkan duniawinya, bahkan anaknya disuruh untuk ngopeni pondoknya, beliau sulukiyah menyendiri untuk mendapatkan lazat nih Gusti Allah. Ada lagi sulukiyahnya lewat sholawatan juga ada lagi, macam-macam lah. Nanti suluknya ulama itu macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqolatu ta maqolah asabi ahwal isrun iku an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Abdullah bin Mas'ud. Adi nglakono sira ma ing perkara iftarada kang merdoaki utawa majibake sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira bitamami kelawan sempurna. Takun mongko ana sira iku abadan nasi luweh ibadah menungso. Ai tasir dadi sira iku aksarun nasi luweh akeh-akeh menungso. Iku aksarun nasi luweh akeh-akeh menungso apane ibadatan ibadai. Wasdani lan ngedono sira maharim Allah ing pira-pira harame Gusti Allah, ing pira-pira larangane Gusti Allah. Takun mongko ana sira iku asaden nasi luwih suhud-suhude menungso. Ai tasir dadi sira iku akbaron nasi luwih gedhe-gedhene menungso. Apane bukton gedhingi apane bukton gedhingi pegel cermet enggak seneng li dunia maring dunya wa iradan lan mingone anha saking mengkono-mengkono dunya wardolan ridho sira bima kelawan perkara kosama kang wis bagi sapa Allah Gusti Allah laka maring sira mina rezeki saking rezeki. Takun mengkono sira iku agna nasi luweh sugi-sugi menungso, luweh sugi menungso. Ai tasir tegese ndadekno sira aksaron nasi ing luwih akeh menungso apane malan bondone. Masyaallah ya. Tasir dadi sira aksaron nasi apane malan bondone. Ngeten Mas. Hidup di dunia itu ya harus punya dunia, karena jelek sekali orang hidup di dunia tidak punya dunia. Cuma jenengan sebagai seorang mu'alim, seorang yang mandi doanya karena sampai di pesantren, tolong didoakan anak-anak jenengan, adik-adik jenengan, saudara jenengan. Karena lain, orang itu dia itu mendengarkan agama dengan tidak lain. Ada santrinya abahnya Gus Anam itu menantunya Mbah Mun, seangkatan punya Gus Bah dari Banyumas. Pernah cerita itu santrinya abahnya itu mondok itu 8 tahun. Santrinya mondok 8 tahun, pulang dari pesantren itu itu jadi ketuanya, umpama di Bangkalan ketua orkes lah, ketua orkes kan nggak pantas toh. Ada orang pulang dari pondok jadi ketua orkes. Setelah jadi ketua orkes itu lama Mas, lama. Akhirnya ingat dauh-dauhnya ulama, ingat dauh-dauhnya gurunya, ingat pelajaran sulam tauhidnya.
Akhir-akhirnya dia istirahat dari orkes itu, lalu mendirikan jamaah Yasin. Tadi dari ketua orkes menjadi ketua jamaah Yasin. Setelah beberapa tahun jadi ketua jamaah Yasin, akhirnya dia meninggal. Jadi alhamdulillah seekor bejami orang yang dilihat oleh orang, dia meninggal bukan menjadi ketua orkes tapi ketua Yasin. Jadi kadang-kadang satu, meninggal itu gak ngerti rahasia Gusti Allah. Yang kedua, biasanya orang itu kalau pernah mendengar masalah agama, pernah mondok, pernah mendapatkan barokah atau nasihat guru atau doanya guru, biasanya sak nakal-nakalnya anak masih ingat kebetulan. Walaupun toh mungkin dari pesantren kadang-kadang maaf, sholat 5 betul ampulo iklako, tapi akhir-akhirnya kalau sudah tua biasanya kienggak ke pengiran. Buktinya saat ada orang ini mengganggu di dalam pendidikan, dia juga nggak terima. Inilah ini. Jadi kalau bisa besok kita sudah pulang, anaknya harus diletakkan di pesantren. Syukur-syukur kalau diletakkan di alma mater jenengan. Misal jenengan di sini ya di sini, ya. Atau nanti istrinya besok ada di mana ya dibagi gitu aja. Kan kurang baik tuh. Mosok bapaknya mondok di sini, nanti anaknya diletakkan di mana? Sepertinya kan gak bersyukur dengan pondoknya orang tuanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum.